Pernahkah kamu merasa gelisah tanpa sebab? Atau tubuhmu sakit, tapi dokter bilang kamu sehat? Tahukah kamu, ada makhluk tak kasat mata yang bisa bersemayam dalam tubuh manusia, mengalir seperti darah, berbisik dalam hati, bahkan mengguncang pikiran. Hari ini, kita akan bongkar rahasia besar, di mana jin tinggal dalam tubuh manusia, dan bagaimana Islam membimbing kita untuk melindungi diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadanya. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, mari kita duduk sejenak. Mari kita renungkan sesuatu yang mungkin selama ini jarang kita pikirkan secara mendalam. Apakah jin bisa tinggal di tubuh manusia? Di mana saja tempat tinggal mereka? Dan bagaimana Islam memandang hal ini? Insya Allah, kita akan membahasnya hari ini. Tidak untuk menakut-nakuti, tapi untuk menambah iman, memperkuat perlindungan diri, dan mendekatkan hati kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat As-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Jin adalah makhluk Allah yang diciptakan dari api. Mereka tidak terlihat oleh mata manusia, namun mereka ada. Mereka makan, minum, menikah, dan hidup seperti kita, hanya saja di alam yang berbeda. Sebagian dari mereka beriman, tapi sebagian lainnya membangkang, termasuk golongan jin kafir dan jin syaitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan itu berjalan dalam tubuh manusia sebagaimana darah mengalir dalam tubuhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah, betapa dekatnya mereka dengan kita. Betapa liciknya mereka mengintai hati dan fisik kita. Tapi jangan takut, karena kekuatan Allah lebih besar dari segalanya. Saudaraku, dalam berbagai literatur Islam, terutama dalam dunia ruqyah syariah, para ahli telah menyimpulkan bahwa jin bisa tinggal dalam tubuh manusia. Bukan semua jin, dan bukan semua manusia. Tapi dalam kondisi tertentu, jin bisa bersarang di tempat-tempat berikut. 1. Otak dan pikiran. Tempat utama bagi jin untuk mempengaruhi emosi dan akal manusia. Mereka bisa membisikkan was-was, kecemasan, bahkan menggoda manusia untuk bunuh diri. Setan membisikkan keraguan dalam hati manusia. Quran Surat An-Naas 5. Tanda-tandanya bisa berupa sering linglung, mudah marah tanpa sebab, pikiran kosong, atau bahkan kerasukan. 2. Dada dan hati. Jin menyusup untuk menanamkan rasa iri, benci, dan kesombongan, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Quran Surat An-Naas 5. Seringkali kita merasa sempit dada, gelisah tanpa sebab, bisa jadi itu karena bisikan jin yang ingin menjauhkan kita dari zikir dan salat. 3. Tulang belakang dan saraf. Dalam ruqyah, seringkali ditemukan jin bersembunyi di tulang belakang atau tulang ekor. Mereka menimbulkan sakit yang tidak kunjung sembuh secara medis. Terkadang jin ini adalah jin kiriman, hasil sihir atau santet. 4. Perut dan alat reproduksi. Ini tempat jin melakukan gangguan seksual. Jin bisa jatuh cinta pada manusia dan bersarang di bagian ini. Tanda-tandanya bisa berupa mimpi-mimpi buruk, mimpi bersetubuh, atau gangguan kehamilan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya jin itu ada yang lelaki dan perempuan, mereka juga menikah dan berketurunan. Hadis riwayat Tirmidzi, sanad hasan. Bukan berarti semua gangguan adalah karena jin, tapi berikut tanda-tanda yang perlu kita waspadai. Mimpi buruk yang berulang.
Sering mimpi berada di kuburan, laut, atau rumah kosong. Sulit fokus dan kehilangan semangat ibadah. Emosi tidak terkendali, sakit fisik tanpa sebab medis. Mendengar bisikan atau suara aneh. Malas ibadah, berat untuk mengucap zikir. Jika mengalami ini, jangan panik. Tapi juga jangan abaikan. Islam memberikan solusi dan perlindungan yang luar biasa. Bukan dengan jimat, bukan dengan dukun, tapi dengan Al-Quran dan Sunnah. Berikut amalan untuk melindungi diri. 1. Sholat 5 waktu tepat waktu. Benteng terkuat kita. Jangan pernah tinggalkan. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut 45. 2. Zikir pagi dan petang. Amalan ringan, tapi efeknya luar biasa. Baca Al-Fatihah, Ayat Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Naas. 3. Membaca ayat kursi sebelum tidur. Barang siapa membaca ayat kursi sebelum tidur, maka Allah akan menjaga dirinya dan tidak akan didekati syaitan hingga pagi. Hadis riwayat Bukhari. 4. Ruqyah mandiri. Bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, dan surat-surat pendek di tangan lalu tiupkan ke tubuh. 5. Hindari maksiat. Jin akan sangat mudah masuk saat kita lalai. Musik haram, tontonan maksiat, zina, dan sihir membuka pintu untuk mereka. Saudaraku, jin memang makhluk yang tersembunyi. Tapi kuasa Allah jauh lebih besar. Jangan takut kepada jin, tapi takutlah bila kita jauh dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia paling suci, paling mulia. Beliau diganggu jin, bahkan pernah disihir. Tapi beliau tetap tegar, dan Allah lah yang menyembuhkannya. Jadikan kisah ini sebagai pelajaran, bahwa yang bisa menyelamatkan kita bukan dukun, bukan paranormal, tapi iman yang kokoh, zikir yang rutin, dan Al-Quran yang hidup dalam hati. Ya Allah, lindungilah kami dari gangguan jin, sihir, dan kejahatan makhluk-Mu yang tampak maupun yang tidak tampak. Kuatkan iman kami, dan jadikan hati kami selalu tenang dalam dekapan-Mu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.